Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing tentang cara persiapan air dan tebar bibit lele. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Nah, sebelumnya kita sudah pernah sharing tentang bagaimana cara mempersiapkan air dan juga tebar bibit lele. Itu merupakan video kedua di channel kami Putu Novianti ini. Nah, di video kali ini kita akan melengkapi kekurangan di video lawas tersebut. Sebenarnya, kunci dari kesuksesan awal tebar itu adalah kualitas air yang baik. Lalu, bagaimana cara mempersiapkan air? Nah, untuk mempersiapkan air itu ada banyak sekali teknik-teknik yang bisa digunakan. Tetapi kalian harus pandai memilih teknik mana yang memang sesuai dengan kondisi kalian. Dan apa yang akan kami sharing ini merupakan teknik yang memang sesuai dengan kondisi kami di sini. Nah, ini bisa menjadi referensi untuk kalian tanpa memaksakan kalian harus menggunakan teknik yang sama dengan yang kami gunakan di sini. Hal pertama yang harus kita persiapkan sebelum mempersiapkan air adalah media pemeliharaan atau fish tank. Nah, ketika kita berbicara fish tank, tentu banyak sekali yang bisa digunakan sebagai media pemeliharaan ikan. Nah, kalau untuk di Budik Damber, tentu media pemeliharaan ikannya adalah ember. Nah, ketika kita baru akan memulai Budik Damber dan menggunakan ember yang baru, tentu kita harus menghilangkan bau plastik dari ember tersebut terlebih dahulu. Nah, cara untuk menghilangkan bau plastik ini sangat bermacam-macam ya teman-teman. Terserah kalian mau pakai cara yang bagaimana. Yang penting bau plastik dari ember ini bisa hilang. Nah, kalau untuk kami di sini, ketika pertama kali memulai berbudik damber dengan menggunakan ember yang baru, kami menambahkan tanah dan juga sedikit dedak yang kami gosok secara keseluruhan, lalu kami tambahkan air dan kami rendam selama beberapa hari. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya cara untuk menghilangkan bau plastik ini dengan singkat ya. Tetapi karena waktu itu kami hanya memiliki bahan-bahan tersebut, jadi kami hanya menggunakan bahan-bahan itu saja untuk menghilangkan bau plastik. Nah, setelah bau plastiknya hilang, lalu kami memulai untuk memelihara ikan. Setelah berhasil memelihara ikan di dalam ember, lalu kami menambah satu ember lagi. Nah, untuk di ember kedua, cara kami menghilangkan bau plastik masih sama, menggunakan tanah dan juga dedak. Tetapi kami menambahkan air sisa sipon ke dalam ember dan kami rendam selama beberapa hari. Kami menggunakan air sipon dengan harapan baunya bisa hilang dan juga kami berharap bakteri-bakteri dari air sipon tersebut bisa menempel pada dinding-dinding ember. Kita tidak perlu terburu-buru ketika menghilangkan bau plastik dari ember tersebut. Yang penting bau plastiknya hilang ya. Kalaupun misalnya kalian hanya ingin merendam dengan air biasa, itu bisa-bisa saja ya teman-teman. Tetapi memang pasti akan memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua adalah persiapan air. Nah, hal ini merupakan hal yang paling penting ketika kita akan menyambut ikan yang akan kita pelihara. Sebenarnya banyak sekali metode yang bisa digunakan ketika persiapan air. Tetapi kalau kami di sini, kami terbiasa menggunakan probiotik, garam krosok, dan juga sinar matahari. Nah, ketika persiapan air, kami selalu menambahkan 2 tutup botol E4, ditambahkan garam krosok secukupnya, dan kami biarkan terkena sinar matahari penuh. Nah, air ini kami rasa sudah siap ketika air sudah berubah warna menjadi hijau. Dan diharapkan sudah ada fitoplankton yang tumbuh. Jadi bukan hanya tumbuh jentik-jentik saja ya di dalam air, tetapi juga disertai perubahan warna air. Nah, untuk air yang disiapkan ini, jangan sampai air menjadi kental dan air menjadi berbusa. Jika kalian mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya kalian mengulang untuk melakukan persiapan air. Cara kedua yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah kualitas air yang kita siapkan ini cocok untuk kondisi kita masing-masing, itu kita bisa melakukan tebar dalam jumlah yang sedikit. Nah, ini bisa membantu kita untuk memastikan
apakah memang benar kualitas air yang kita gunakan ini sudah bisa mendukung proses pemeliharaan. Jangan sampai ketika kami mengatakan bahwa kami memerlukan waktu untuk persiapan air itu selama 7 hari, kalian mengikuti tanpa mencocokkan dengan kondisi kalian. Bisa saja kalian membutuhkan waktu yang lebih singkat atau lebih lama dari kami untuk mempersiapkan air. Karena seperti yang kita tahu, kondisi air di masing-masing daerah itu tentu akan berbeda. Belum lagi faktor cuaca yang berbeda, terus jenis air yang digunakan mungkin saja berbeda. Kami di sini menggunakan air PDAM, kalian mungkin menggunakan air sumur. Nah, jadi disesuaikan lagi dengan kondisi kalian masing-masing. Pada intinya, ketika persiapan air, kita harus memahami fungsi-fungsi dari bahan-bahan yang kita tambahkan. Jangan sampai setiap bahan yang kita tambahkan ini mengalami percekcokan yang sebenarnya tidak bisa digunakan secara bersamaan, malah kita gunakan secara bersamaan karena kita tidak mengetahui fungsi dari setiap bahan yang kita tambahkan. Nah, untuk penggunaan EM4 dan juga garam krosok, ini tidak merugikan satu sama lain ya teman-teman. Banyak juga sih yang bertanya, apakah garam krosok ini bisa membunuh bakteri di EM4? Jika kalian ingin mengetahui apa saja fungsi-fungsi dan juga bagaimana cara kerja garam krosok, nanti kalian bisa cek di video kami sebelumnya ya. Nanti kami sertakan di deskripsi. Yang ketiga adalah teknik-teknik ketika melakukan tebar. Nah, ketika musim panas, kita melakukan tebar dengan menggunakan air yang lebih tinggi dibandingkan ketika musim hujan. Nah, ketika musim hujan, kita melakukan tebar dengan menggunakan air yang dangkal dengan tujuan agar ikan-ikan yang kecil bisa dengan mudah mendapatkan oksigen di luar sistem. Dan juga suhu air bisa lebih terkontrol. Karena seperti yang kita tahu, ketika hujan cenderung mengalami penurunan suhu. Hal inilah yang bisa dicegah dengan menggunakan air yang dangkal. Tetapi air yang dangkal ini juga bisa berbahaya ketika suhu sedang panas. Kenapa kami bisa mengatakan hal ini? Karena kami di sini sudah pernah mengalaminya. Kami pernah kehilangan beberapa ekor ikan karena keteledoran kami sendiri. Jadi ketika siang hari kami membiarkan ember terbuka dalam kondisi air yang dangkal. Dan cuacanya juga panas padahal sedang musim hujan. Tetapi teknik dengan menggunakan air yang dangkal ini akan sangat membantu ketika musim hujan. Dan ini sudah terbukti membantu lele kami di sini. Jadi ketika musim hujan, kami terbiasa melakukan tebar dengan menggunakan air yang dangkal. Ini bisa membantu keberlangsungan hidup ikan ketika awal-awal beradaptasi. Dan ketika sudah 1 atau 2 minggu beradaptasi, barulah kita bisa menambahkan air dengan ketinggian yang normal. Hal ini sudah kami terapkan dan ini sudah berjalan dengan baik. Karena kami tidak hanya melakukan 1 atau 2 kali saja. Dan menurut kami, metode ini sangat cocok untuk kondisi kami di sini ketika musim hujan. Selain mempertimbangkan ketinggian air, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara melakukan tebar agar ikan yang akan kita pelihara nyaman dengan lingkungan yang baru. Nah, kami selalu menambahkan garam krosok sebelum dan juga setelah melakukan tebar. Kami juga melakukan aklimatisasi atau penyesuaian suhu. Jadi pertama kita biarkan seperti ini dulu teman-teman. Lalu kita tambahkan air kolam kita sedikit ke dalam plastik. Tunggu beberapa saat, lalu kita bisa melakukan tebar. Hal ini kita lakukan tentu untuk menjaga kondisi ikan agar tetap stabil. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa perubahan pH dan juga suhu yang signifikan dalam waktu yang singkat tentu akan sangat-sangat mengganggu kondisi ikan. Yang keempat adalah perhatikan ikan setelah tebar. Nah, setelah tebar, ikan wajib untuk dipuasakan. Dan untuk kami di sini, terbiasa melakukan puasa pada ikan itu selama 1 kali 24 jam. Nah, setelah itu kita harus memperhatikan perilaku ikan yang kita tebar. Kebanyakan permasalahan yang terjadi itu adalah ikan mengalami gantung. Dan kebanyakan lagi, ketika kalian melihat ada ikan kalian yang mengalami gantung, kalian malah panik. Nah, ketika kita melihat ada ikan yang gantung, baiknya kita harus mengevaluasi dan juga melihat situasi. Kalian harus lihat berapa banyak ikan yang mengalami gantung. Nah, jika ikan yang gantung ini dalam jumlah yang besar,
Bisa saja air yang kalian persiapkan ini ada yang salah, atau mungkin kalian tidak mempuasakan ikan setelah melakukan tebar. Nah, kalau misalnya ikan yang gantung dalam jumlah yang sedikit, misalnya 1 atau 2 ekor, nah ini merupakan kondisi yang biasa ya teman-teman. Mungkin saja ikan-ikan yang gantung ini sedang mengalami fase adaptasi. Dulu ketika awal-awal kami berbudik damber, setelah melakukan tebar kami melihat ada ikan yang gantung 1 atau 2 ekor, kami langsung pisahkan dengan ikan yang lainnya. Tetapi setelah berapa lama kami berbudik damber, ketika kami melakukan tebar dan kami melihat ada ikan yang gantung 1 atau 2 ekor, ya kami biarkan saja. Mungkin saja ikan-ikan ini sedang mengalami fase adaptasi. Dan memang, jika ikan yang gantung ini tidak dalam jumlah yang besar, biasanya itu tidak akan terjadi masalah apapun. Untuk menambah wawasan tentang ikan gantung, nanti kalian bisa cek video kami sebelumnya ya. Nanti linknya akan kami sertakan di deskripsi, agar kalian tidak panik ketika menghadapi ikan yang gantung. Yang terpenting adalah kita mengetahui apa sih yang menyebabkan ikan lele kita menjadi menggantung. Nah, setelah melakukan puasa 1 kali 24 jam, kami biasanya langsung memberikan ikan makan berupa pakan yang sudah difermentasi. Jadi, itu dia tadi bagaimana kita melakukan persiapan air dan tebar bibit ikan lele pada budik damber. Jika kalian suka video ini, langsung like dan juga share. Jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.